Kembali lagi di channel Bandit TV yang Cacamnia. Halo guys, hari ini saya di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Nah, pantai ini ya, dulunya tempat yang biasa-biasa saja, sepi-sepi ya, nggak begitu rame, nggak begitu ini. Nah, tapi sekarang Pantai Panjang ini menjadi salah satu destinasi wisata lokal maupun internasional. Nah, pantai ini semakin maju dan indah sejak dibangun Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin. Nah, sekarang sudah mantan gubernur. Dan beliau sempat tersandung kasus korupsi di sekitar tahun sebelum 2010. Nah, berkat pembangunan yang sudah dilakukan Agusrin, ya, salah satunya yang mahakarya terbesar beliau itu ya Pantai Panjang ini, dan banyak masih pembangunan lainnya. Dan sejak itu dia dipuji-puji dan dianggap sebagai gubernur yang mampu mengangkat nama Bengkulu, sehingga dia digadang-gadang untuk maju lagi di pilkada pemilihan gubernur serentak 2020. Nah, dari fenomena dari banyak bahasan soal Agusrin maju pemilihan gubernur 2020, apakah bisa dia maju? Kenapa? Status dia sebagai mantan napi yang dieksekusi pada April 2012. Dia divonis 4 tahun terkait kasus korupsi tersebut dan baru bebas keluar dari penjara itu di tahun 2014. Namun demikian, ada surat lagi dari Bapas yang menyatakan Agusrin baru selesai menjalani hukuman pidananya di tahun 2016. Nah, polemik ini sempat jadi bahasan, apakah Agusrin bisa maju pemilihan gubernur atau tidak di tahun 2020 ini. Kenapa? Agusrin baru bisa mencalon setelah 5 tahun terhitung dari dia bebas menjalani hukuman pidananya. Apakah Agusrin M. Najamuddin bisa maju pada pilkada serentak 2020? Nah, kita coba menjawab masalah ini dengan segmen edukasi hukum yang akan kita tanyakan langsung pada pakar pidana maupun KPU Provinsi Bengkulu. Cacamnya. Nah, Cacamnya, kita sudah di rumah Profesor Herlambang. Ya. Ini Pak Prof. Oke, mana tuh? Profesor, ini guru besar, di Universitas Bengkulu. Ya. Nah ini Prof, banyak pertanyaan soal sekarang kan mau 2020. Ini di luar nuansa politik ini, tapi di sini kita pertanyaannya soal tentang napi yang menjalani masa tahanannya. Nah, ada pertanyaan, kita di luar dukung akademi, tapi ada salah satu mantan napi yang digadang-gadang akan mencalonkan diri. Nah, terkait heboh nih, banyak di media sosial, pemberitaan juga ada permasalahan
dari pembebasan bersyarat dan aturan-aturan yang berlaku terkait ini, Prof. Herohan sempat mengikuti perkembangan. Ya, ya. Nah, jadi saya sempat baca ini Prof, beliau ini dieksekusi April 2012. Jadi setelah ada surat yang mengeluarkan dari LP Sukamiskin, ya, itu bebas tahun 2014. Nah, sementara ada surat lagi yang keluar dari Bapas, bebas murni 2016. Ya. Profesor sempat menyimak itu? Ya. Sempat menyimak. Itu prosesnya seperti apa sebenarnya? Jadi gini, orang menjalankan pidana kan dari proses peradilan dipidana misal 4 tahun, ya. 4 tahun mulai dipidana. Jadi di dalam pidana penjara, ya, pidana penjara itu ada 3 tahap. Pertama namanya maximum security. Yang kedua middle, yang ketiga adalah minimum security. Nah, maximum security ini pada saat dia baru masuk itu namanya mepateling. Orang itu memang untuk memperkenal lingkungan. Nah, jadi ya, setelah beberapa saat sudah mulai baik, baru dia menjalani pidana. Dalam menjalankan pidana tadi yang menengah tadi, yang security-nya, keamanan mulai dilonggarkan gitu ya. Nah, jalankanlah pidana. Dalam masa pidana itu kan macam-macam nih. Ada remisi, ada macam-macam, dapat dikurangi pengurangan kan gitu. Bagi pidana korupsi tidak ada itu. Nah, kemudian sudah menjalankan pidana, pada 2/3 setelah menjalankan pidana, dia masuk ke tahap minimum security. Pengamanannya sangat minim. Nah, itu yang namanya, salah satunya itu adalah PB pelepasan bersyarat. Dia menjalankan pidana tetapi pengamanannya sangat minim. Artinya boleh di luar LP dia menjalankannya itu. Nah, yang ngawasinya menjalankan di luar LP itu bukan pegawai lapas, tetapi pegawai Bapas. Ada balai pengawasan itu Bapas, itu yang bertanggung jawab mengawasi napi yang menjalankan pidana di luar lapas. Nah, jadi kalau itu tadi betul, 2012 masih di dalam LP Sukamiskin, kemudian dia dapat minimum security, pelepasan bersyarat, jalankan pidana Anda dengan pengamanan yang sangat minim, yaitu berupa pelepasan bersyarat. Anda boleh di luar sambil kerja. Nah, itu nanti habisnya menjalani pidana itu, ya apa yang dikeluarkan oleh Bapas. Yang dikeluarkan Bapas. Jadi habis dia, pas selesai masa pidananya. Bebas murninya. Ya, bukan bebas murni, bebas setelah menjalankan pidana. Setelah menjalankan pidana. Terhitungnya itu dari Bapas. Bukan, maksud saya terhitung dia menjalani hukuman itu awalnya dari waktu setelah ponis. Setelah ponis kan dieksekusi. Nah, kapan dia dari eksekusi sampai apa yang dikeluarkan oleh Bapas. Kan gitu. Bapas menyatakan dia keluar tahun berapa, tanggal berapa, itulah dia bebas. Selesai menjalankan pidana namanya. Itu. Berarti terkait kontroversi ada yang dikeluarkan lapas sama Bapas itu seperti apa? Tidak ada kontroversi. Tidak ada kontroversi. Tidak ada kontroversi. Memang begitu prosedurnya. Begitu prosedurnya. Jadi orang kalau sudah maksimum security, kemudian security yang menengah, kemudian yang minimum security, itu proses di dalam penjara itu begitu. Nah, pada saat dia minimum security, dia boleh menjalankan pidananya di luar tembok penjara. Kerja dulu kan ada macam-macam, banyak lah sekarang, hampir banyak dah, di Bengkulu ini juga banyak kok. Jadi setelah 2/3 dia jalankanlah di luar penjara, dari pagi sampai siang tidak pulang, kerja apa namanya, bantu-bantu di tempat lain kan gitu. Ada juga yang malam pulang gitu kan. Tapi setelah habis waktunya, baru Bapas mengeluarkan dia sudah tidak perlu lagi menjalankan pidana dengan minimum tadi. Pada saat itulah dia dianggap selesai menjalankan pidana. Ada pertanyaan begini, sempat Prof singgung soal
pidananya kasus korupsi dengan ada pidana biasa. Bedanya apa? Kalau sekarang ini memang untuk kasus korupsi itu orang tidak boleh remisi, walaupun dalam hal-hal tertentu kalau dia justice kolaborator atau artinya dia menjadi GC justice kolaborator itu orang yang membantu penegakan itu, mengungkap kasus-kasus. Nah, itu diberi keringanan kayak Nazarudin itu kan. Ya, jadi boleh itu. Tapi yang biasa banyak orang yang masih keberatan. Jadi tidak dapat dia remisi potongan-potongan itu. Untuk kasus yang ini yang sepengetahuan Prof ada remisi atau bukan? Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Enggak tahu. Tapi tahu bahwa itu dari menjalani dari 2012 ke 2014. Yang di LP, yang maksimum security sama middle security. Yang minimum security-nya, yang pelepasan bersyaratnya itu kan dari 2012 atau 2000 sampai 2006 berapa lupa saya. Sampai 2016 ya. Yang terakhir oleh Bapas itu. Iya. Jadi sejak tanggal selesai menjalankan pidana bersyaratnya itulah dia selesai menjalankan pidananya. Itu dari 2016 itu. Ya. Ya. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar LP. Nah, terkait hak politik. Itu seperti apa perkembangan terbaru dari bagi hakim-hakim sudah menjalankan hak politik yang ditentukan oleh undang-undang? Nah, kalau dulu, kalau aturan umumnya ya, aturan umumnya itu adalah putusan MK. 5 tahun sejak selesai menjalankan pidana, dia boleh mencalon dengan catatan dia melakukan meminta maaf kepada masyarakat. Nah, jadi buat baliho saya nama X, dulu mantan napi, korupsi, oleh karena itu saya ingin mencalonkan diri, mohon maaf kepada masyarakat gitu, ya kan? Maaf. Kalau yang sekarang biasanya cenderungnya di putusan pengadilannya itu disebutkan. Misalnya dipidana dengan pidana penjara, kayak Rio lah. Dia kepelakan dipidana penjara, sudah tuh dicabut hak politiknya selama ada di dalam putusan pengadilan itu sekarang. Kalau untuk kasus ini, saya nggak tahu apa ada. Tapi itu tadi ya, yang ada yang aturan umum, ada yang khusus, yang baru-baru ini semua diputuskan di dalam putusan pengadilannya itu. Berapa tahun dicabutnya itu disebutkan. politiknya 5 tahun. Ya. Nah, untuk peraturan PKPU yang terbaru itu kan 5 tahun. Ya sama dengan putusan MK tadi. Ya. Makasih Oke, ya. Informasinya itu tadi wawancara kita langsung bersama Prof. Herlambang terkait ya banyak yang bertanya nih soal hukum tentang mantan napi yang mau calon. Tapi ini sekali lagi ini hanya edukasi hukum. Ya. Kita tidak ada nuansa apapun, jadi mungkin untuk mengetahui masalah. Makasih Prof. Oke, Sehat selalu. Oke. Oke. Nah, kali ini kita sudah bersama Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Bang Emek. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Emek, Siap. lalu dari KPU sendiri menanggapi dari permasalahan fenomena mantan gubernur ini seperti apa? Jadi gini, Dindo, terkait soal syarat Ya. calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Syarat ini kan harus terpenuhi bagi calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati akan mendaftarkan diri ya pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Ya, terkait soal ya pernah ex napi narapidana apalagi Tipikor ya. ya KPU provinsi dan KPU kabupaten ya, di 8 kabupaten yang mengadakan pemilu serentak ini kan hanya menjalankan regulasi, Menjalankan regulasi. menjalankan ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi sebagai syaratnya bahwa sepanjang yang bersangkutan telah selesai menjalani pemidanaan sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun
itu boleh Mendaftar. sebagai wakil gubernur atau bupati wakil bupati. Karena kenapa? Karena kita tidak terjebak soal sosok figur kan. Iya. Karena ini kan berlaku luas. Berlaku luas. Ya, baik gubernur, wakil gubernur, bupati dan atau wakil bupati. Berlaku se-Indonesia nggak Dan nyambung berlaku ya? se-Indonesia yang menggunakan pilihan serentak. Artinya syaratnya harus terpenuhi. Nah, pertanyaannya apakah sudah cukup 5 tahun yang bersangkutan atau calon ya, yang akan mendaftar sebagai gubernur bupati ini telah selesai belum itu. Nah, tentu kita harus memiliki dokumen ya, dokumen yang menjelaskan terkait bahwa ya, si calon ya, gubernur atau bupati ini telah selesai menjalani pidana. Makna selesai menjalani pidanaannya artinya ya calon tersebut ya tidak ada kaitan lagi dengan kementerian yang membidangi soal tempat pemidanaan terpidana atau katakanlah narapidana itu dihitung sejak kapan? Sejak yang bersangkutan telah bebas, telah selesai ya sampai dengan pada masa pendaftaran. Itu jangan sampai kurang 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun maka tentu secara syarat calon tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa hak orang ya khusus mantan ex-terpidana ini bisa mencalon sepanjang yang bersangkutan telah bebas, telah selesai dan bebas menjalani pidananya itu 5 tahun sampai dengan masa pendaftaran. Ini di aturan PKPU sendiri yang terbaru ya, 2020 ya? PKPU diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Nomor 1 sebagai syarat calon. Pasal 4 benar kan ya? Ya. Pasal 4 ayat 2A dan ayat 2D gitu ya. Ya. Nah, seperti yang Kanda sampaikan tadi, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Nah, Kando mengikuti enggak yang tersebar beberapa dokumen soal Agus Rim ini? Ada katanya agak polemik sih. Kalau ahli hukum kemarin pakar mengatakan itu bukan kontroversi, tapi memang seperti itulah mekanismenya. Nah, terkait ada beberapa dokumen terkait beliau ini ya, ada 2 surat yang dikeluarkan. Itu dari Lapas Sukamiskin dan dari Bapas. Nah, nanti yang dipakai yang mana ya? Nah, tentu ya pertama dokumen itu kita belum pegang. Belum pegang. Ya, artinya kan secara resmi belum dimasukkan ke KPU provinsi sebagai syarat untuk bagian dari syarat untuk mendaftar. Nah, di tim KPU ini ya, ada tahapan yang mesti dilewati. Nanti ada verifikasi administrasi syarat calon, kemudian akan dilakukan klarifikasi terhadap syarat dokumen calon tersebut, dan terakhir akan dilakukan pleno. Terkait apa? Terkait memenuhi syarat dari dokumen itu atau tidak. Sekali lagi kata kuncinya 5 tahun. 5 tahun telah selesai menjalani pembidanaannya. Nah, terhadap dokumen-dokumen yang beredar itu kita belum pegang. Pasti akan kita lakukan permin dan klarifikasi terkait dokumen tersebut. Karena KPU bekerja ini ya, bukan komisioner sendiri, nanti akan ya dibantu oleh tim Pokja, kelompok kerja, melibatkan institusi pengadilan tinggi Bengkulu, melibatkan institusi kepolisian daerah Bengkulu, Polda Bengkulu, melibatkan tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan pihak Diknas Provinsi, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu terkait ijazah. Nah, masukan dari tim penegak hukum yang tergabung dalam Pokja pencalonan sampai klarifikasi terhadap dokumen itu, itulah yang akan nanti menyimpulkan apakah syarat calon tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kalau memang belum dimantau, maka sebaiknya
bahwa itu belum bisa dilakukan pencalonan. Karena kenapa? Karena konsekuensinya pasti KPU maupun kabupaten kota, kabupaten di level kabupaten yang ada pendaftar calon bupati, gubernur terindikasi soal pinjol pasti akan menuju pada regulasi PKPU 1 tahun 2020 dan keputusan MK terkait pada tidak sekurang-kurangnya 5 tahun selesai. Oke? Kalau terkait ini terakhir kan, kalau berkaca dari surat yang dikeluarkan Bappas itu keluar 12 Desember 2016. Artinya kalau 5 tahun itu 2021. Dari KPU sendiri sudah menerima informasi? Belum, kita belum semua menerima dokumen itu secara resmi. Ya. Seperti apa surat keterangan dari Lapas, kemudian dari Lapas, tentu semuanya akan ada proses sesuai dengan ketentuan, dilakukan verifikasi administrasi, dilakukan klarifikasi terhadap dokumen dan surat keterangan tersebut, dan kemudian ada pertimbangan hukum dari tim Pokja pencalonan wakil provinsi, maka nanti pleno yang akan memutuskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau sebaliknya. Termasuk pembebasan bersyarat itu dihitung? Terima dokumen itu kan baru beredar di WA. Walaupun kita sempat membaca, namun apakah itu dokumennya akan dimasukkan? Kan kita tunggu kan. Ya. Apakah itu bagian dokumen yang disampaikan sebagai syarat pencalonan gubernur atau bupati? Kita tunggu dulu. Tapi namun termasuk kata kuncinya itu tadi. Yang paling prinsip adalah harus terpenuhi sekurang-kurangnya 5 tahun telah selesai menjalani kemidanaan. Kami mengingatkan itu, ya. Dan sebelum masuk KPU tentu berproses ini. Ini ada partai politik yang akan mengusung pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan bupati. Artinya di tingkat penjaringan, penyeleksian di internal parpol juga harus mengacu pada syarat pencalonan. Tapi jangan yang sampai ini tidak terpenuhi. Kan ada dari menjalani pidana itu kan ada yang di dalam penjara, ada yang di luar penjara. Nah, mana yang akan dipakai nanti? Nah, nanti kita akan lihat dulu. Kita akan lihat apakah keterangan dari Lapas dan Bappas ini telah terpenuhi 5 tahun belum. Sekurang-kurangnya 5 tahun yang kita terpenuhi atau tidak. Tentu akan dikuatkan lagi dengan berita acara hasil klarifikasi kita terhadap institusi baik Lapas maupun Bappas. Ya. Nanti akan kita hitung, ya, akan kita hitung betul tanggal, bulan, tahun yang bersangkutan telah betul-betul selesai menjalani pidana. Betul-betul selesai menjalani pidana. Ya, terlepas tidak ada baik kaitan lagi dengan secara fisik maupun administrasi, pidana fisik seperti dalam penjara maupun di luar. Ya, itu tadi akan kita lihat seperti apa proses berita acara yang disampaikan oleh pihak Lapas maupun Bappas. Kita akan konfirmasi. Gitu ya. Siap kan? Makasih banyak kan? Ya. Itu tadi wawancara kita bersama Komisioner KPU Provinsi. Semoga mencerahkan untuk edukasi hukum. Cacap ya. Siap.